bersama saya Siti Wijaya di program Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, sekarang kami sedang berada di Museum Akagani. Museum Akagani Dr. Akagani ini sendiri merupakan sebuah museum yang didirikan untuk mengumpulkan, memamerkan, dan melestarikan benda-benda yang bersejarah yang berkaitan dengan kehidupan Dr. Akagani. Nah, baiklah, kita sekarang sedang bersama dengan salah satu anak dari Dr. Akagani sendiri, yaitu Ibu G.I. Priyanti Gani. Nah, halo Bu, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bu? Baik, sehat. Amin. Mungkin Ibu bisa sih perkenalan diri sedikit? Oh iya, terima kasih. Nama saya G.I. Priyanti Gani. Sehari dipanggil Yanti. Sehari-hari saya memang mengurus museum ini. Sampai museum dibuka dari jam 9 sampai jam 3. Sebenarnya kita tutup itu hari Sabtu dan Minggu, tapi kadang-kadang tamu lebih suka Sabtu dan Minggu. Akhirnya kita tidak pernah tutup sebenarnya, jadi buka terus setiap hari, kecuali kalau memang harus ditutup, kecuali COVID kemarin tuh kita tutup selama 2 bulan. Lumayan lama juga ya Bu? Lumayan, iya. Sekarang kita langsung masuk aja ya Bu, langsung. Ini saya langsung masuk pertanyaan mengenai bagaimana sih Bu sejarah dari terciptanya Museum Akagani ini sendiri. Kan dengar-dengar Museum Akagani ini merupakan rumah pribadi dari Dr. Akagani ya Bu? Iya benar. Jadi ceritanya begini, untuk menuju pahlawan nasional itu kita harus ada identitas diri ya. Identitas Pak Akagani, karena memang waktu itu ada perdebatan Pak Akagani itu bukan putra daerah. Waktu itu kan ada rame-ramenya otonomi daerah kan, termasuk juga seluruh kepemimpinannya harus putra daerah. Jadi kita untuk mengatasi ini, kita membuktikan jati diri Pak Dr. Akagani yang memang benar-benar berjuang di Sumsel. Jadi beliau juga berjuangnya bukan cuma di Sumsel kan, Sumatera lah ya, dari Padang, Jambi, Medan, Riau sampai ke Lampung, Bengkulu kan, Palembang gitu ya. Akhirnya kita membuka museum ini supaya ini loh memperkenalkan bahwa benar-benar Pak Akagani sudah ada jati dirinya begitu, bahwa dengan bukti-buktinya bahwa Pak Akagani benar-benar berjuang dengan foto, dengan alat-alat komunikasi, dengan alat-alat yang memang untuk menunjukkan memang dia benar-benar berjuang begitu dan begitu kan. Karena memang kemarin juga Bengkulu juga menginginkan museum ini sebenarnya, karena lebih banyak di Bengkulu berjuangnya Pak Akagani, karena gerilyanya itu di situ ya, di Bengkulu. Jadi dari Lampung sampai Lampung, Bengkulu sampai baru ke Palembang gitu. Jadi rumah ini dibangun tahun 1952. Nah, ini ceritanya sedikit ada cerita kenapa sih Pak Akagani pengennya di sini, karena memang ini dulu hutan belantara gitu ya. Menurut cerita ibu saya, bahwa Ibu Mastura, bahwa dulu Pak Akagani disiksa Jepang, sampai diinjak kakinya sampai harus makan sabun pokoknya supaya mati gitu. Nah begitu dia setelah tidak disiksa Jepang lagi, dia ada informasi bahwa orang-orang yang disiksa Jepang itu sampai mati itu dibuangnya di sini. Jadi akhirnya Pak Akagani mungkin dia ingin mengenang, atau mungkin dia pengen juga dia mengenang dirinya sendiri disiksa Jepang gitu ya. Akhirnya dia memilih lokasi ini ya. Ini kalau dulu ini masih hutan. Jadi kita dulu almarhum itu mendatangkan pembuat ini tukang-tukang dari Jawa gitu. Ada 50 lebih tukang dari Jawa gitu. Nah, jadi cikal bakalnya setelah itu yang tukangnya sendiri nggak mau pulang, Bu. Pak, bagaimana kami bertransmigrasi ke sini? Akhirnya Pak Akagani menempatkan juga tahun 52-53 itu ada transmigrasi, datangkan dari Jawa, Britang dengan Tugu Mulyo di Linggau. Jadi asal mulanya itu begitu. Jadi ini dibangun selama berapa tahun ya? Lama sih, 5 tahun, karena tidak ditunggu. Karena Pak Akagani itu punya 3 rumah, satu yang di Jalan Kepandaian, sekarang jadi Megaria. Sekarang rumah itu di Jalan Merdeka, di sebelah kantor veteran, rumah
yang dulu pernah Bung Karno datang ke situ, terus di 15 elit sekarang jadi Bank BRI gitu. Ya, dulu lebih besar dari sini, 3 tingkat malahan, lebih luas gitu. Nanti rumah yang sering ditempatin bukan rumah ini ya? Ya, ini masa-masa beliau pensiun. Selama pensiun beliau tinggal di sini ya? Tinggal di sini, ya sampai dia meninggal gitu. Nah, mungkin Ibu bisa ceritain sedikit ya Bu tentang Dr. Akagani itu sendiri. Oh ya, Dr. Akagani beliau adalah lahir di Palembang 16 September 1905. Beliau dari kecil itu diajak sama ibu bapaknya merantau ke Sugiwaras. Oke, karena bapak ibunya guru. Nah, beliau sekolah SD sana, terus SD SMP beliau mendaftar ke sekolah kedokteran di Jakarta. Beliau sebenarnya ada turunan bangsawan dari Padang, tapi karena kan zaman dulu itu kan kalau tidak ada turunan bangsawan oleh zaman Belanda itu nggak boleh kan. Nah, tapi beliau konflik dengan Belanda karena turunan bangsawan itu kadang-kadang ada yang mengikuti Belanda, ada yang tidak. Akhirnya keluarga Dr. Akagani yang tidak mengikuti Belanda, akhirnya dia beralih ke transmigrasi ke Palembang gitu. Mungkin ada yang tahu nih Bu, koleksi-koleksi yang ada di museum ini itu apa aja sih Bu dari peninggalan Dr. Akagani? Oh, koleksinya banyak sih ya, seperti buku. Buku ini ada 1.500 buku yang tapi dia bahasa Indonesia, nggak ada yang bahasa Indonesia. Kalau yang bahasa Indonesia itu baru-baru tuh, yang sekitar tahun 10-20 tahun yang lalu. Karena koleksi-koleksi kita gitu ya, penambahan. Ini biasanya bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Karena Pak Akagani kalau tugas keluar itu beliau membawa buku, bukan membawa oleh-oleh gitu. Koleksinya ya ini ada beberapa lukisan yang tuker dengan barter dengan Pak Bung Karno. Karena Bung Karno memang, Pak saya senang, Bung Karno itu panggil Pak Akagani kan Pak, saya pengen lukisan ini kita barter ini. Jadi semua ini lukisan ini barter dengan Bung Karno. Nah, tapi ini memang pelukis-pelukis semua terkenal. Basuki Abdullah, Hengantung, Avandi, Hendra. Ini pelukis-pelukis yang memang yang sangat kalau zaman dulu maestro lah ya, kalau dulu ya. Jadi memang ini ada juga dari Belanda, ada ini juga pelukis dari Belanda, itu dari dari pelukis Bali. Banyak lukisan dan banyak buku ya Bu. Banyak buku. Kalau misalnya untuk yang mengurus museum ini sendiri Bu, ini siapa sih Bu? Saya sendiri. Ya. Kalau misalnya dari pemerintah itu ada nggak sih Bu bantuan untuk mengurus museum ini? Oh, belum ada mudah-mudahan. Ini mungkin kalau dari semenjak saya mendirikan museum ini pada tanggal 15 Januari 2004 tuh belum ada bantuan fisik maupun material tuh belum ada. Tapi akhir-akhir ini mungkin setelah Bapak Gubernur udah datang ke sini, melihat sendiri sih gimana perjuangan Pak Akagani tentang Sumsel. Seperti dia tertarik pada saat itu, saya kasih tahu bahwa jalan tol itu, tol Sumatera yang dibikin yang sekarang oleh Pak Jokowi sampai ke Aceh itu Pak Akagani sudah dibikin pada tahun 1935 gitu kan. Akhirnya Pak Gubernur memberi keperhatian penuh tentang museum, ya akhirnya mungkin beliau akan mengalokasikan dana mungkin untuk membantu museum ini. Itu kan tahap pertama kita mungkin dari Dinas Pariwisata provinsi itu kita akan mengadakan pameran pertama itu kan. Jadi gerakan langkah awal itu kita pameran. Jadi mungkin dari situ mungkin setiap masyarakat lebih mengenal tentang Dr. Akagani dan kiprahnya dan perjuangan dan jasanya begitu. Dengan mengadakan pameran tersebut ya Bu, itu benar ya Bu, pameran tersebut itu akan diadakan tanggal 23 sampai 25 November? Ya, kalau tidak ada halangan dan tidak ada COVID-nya sudah mulai new normal lagi, mungkin insya Allah itu. Kalau misalnya persiapannya sendiri Bu untuk pameran tersebut sejauh ini sampai mana sih? Persiapan ini kita kerjasama dengan Museum Bala Putra Dewa, jadi mereka yang menginventaris barang-barang apa yang harus dipamerkan. Jadi mereka semua
semua yang yang membikin apa layoutnya atau apa tempat-tempatnya itu di mana itu mereka sendiri. Jadi kita cuma terima jadi aja. Museum keliling itu rencananya kelilingnya ke daerah mana aja? Mungkin pertama mungkin di sini, terus Bala Putra Dewa, terus Museum SMB 2, museum yang di Gandu Sriwijaya gitu kan. Terakhir mungkin di Subkos. Mungkin tidak menutup kemungkinan mungkin kalau di daerah lain ada museum, mungkin kita juga akan singgah di situ. Ya, di luar Palembang. Karena yang lebih lagi direnovasi, yang lagi oleh Pak Chandra itu Museum Subkos sekarang kalau di luar kota Palembang. Ya, di Lubuk Linggau. Itu ada terkaitan juga dengan Pak Akagani karena perjuangan Pak Akagani juga di situ. Masih berhubungan ya, Bu? Ya, benar. Kalau saya dengar-dengar Ibu kemarin katanya dari Pemprov Sumsel ini akan mengambil peran Bu untuk membantu pengembangan dari. Ya, benar. Jadi kita bentuknya kerjasama lah gitu. Kerjasama dengan. Ya, jadi kita asetnya tetap kita, tapi mereka mungkin membantu dalam segi pengelolaan, mungkin mereka membantu promosi pengelolaan, mungkin ada mereka menempatkan ASN-nya di sini untuk lebih jadi guide-nya atau apanya itu sih. Museum ini sendiri ntar bakal lebih dikembangkan lagi. Ya, karena kan kalau ibu sendiri kan mungkin ibu juga terbatas kemampuan kan, SDM juga kita kurang gitu, dari segi pendanaan juga kurang. Jadi kita tidak masalah kalau kita bekerja sama dengan dinas yang terkait begitu kan. Balik lagi ke awal ya, mungkin ini kan kalau pertama kali dibuka untuk umum ini kapan sih? Ya itu 2004 itu. Kalau dulu sih karena dulu setiap 3 bulan sekali itu kan anak-anak SMP SMA itu selalu datang untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Dulu kan memang digalakkan bahwa ada satu tulisan karya tulis gitu. Jadi mereka 3 bus ke situ. Ya, tapi setelah itu agak jarang. Tapi anak-anak yang bikin skripsi, anak-anak yang magang itu masih terus berlangsung. Sampai sekarang masih untuk skripsi itu perorangan, mereka kan perorangan itu kan. Baru-baru ini dari Bandung juga mereka membuat skripsi tentang Dr. Akagani, peran Dr. Akagani pada masa angkatan 28 sampai angkatan sekarang. Mungkin pesan-pesan Ibu untuk anak-anak muda nih Bu, biar agar tertarik lebih sering gitu mengunjungi museum-museum yang ada di Palembang ini, biar selalu mengingat sejarah yang dilakukan oleh para pejuang. Ya, jadi begini, karena kan sekarang sudah ada asosiasi pecinta sejarah itu. Mungkin dari ibu-ibu guru sejarah mungkin dia bisa menginformasikan bahwa pentingnya sejarah, pentingnya sosok Dr. Akagani. Siapa sih Dr. Akagani itu? Kalau mungkin tidak ada beliau, mungkin tidak ada pahlawan-pahlawan lain kan, belum tentu kita juga seperti ini begitu kan. Jadi mungkin lebih dari ke guru-gurunya mungkin lebih menginformasikan tentang sejarah Dr. Akagani dan pahlawan-pahlawan lain. Karena memang kan banyak juga harus digali orang-orang yang berjasa tentang di Republik ini dari Sumsel begitu kan. Mungkin yang masih banyak yang belum tergali gitu karena keterbatasan pengetahuan mungkin ya. Kadang-kadang mereka juga mengabaikan gitu kan, bahwa untuk apa sih gitu kan, atau sudah mengurus Republik ini udah gitu kan, kadang-kadang itu selesai. Kadang-kadang kan anak cucunya bukan tidak peduli, mungkin mereka ya keterbatasan pengetahuan tentang ayah ibunya atau kakek neneknya juga kan gitu. Tidak seperti Pak Akagani memang mendetail. Jadi dari setiap kali beliau pergi atau ada peristiwa apapun, mereka ada sedikit momen yang harus mereka abadikan gitu. Jadi foto-fotonya itu memang lengkap gitu. Ya. Jadi museum ini sebetulnya bukan saya yang bercerita, jadi foto itu yang bercerita begitu. Di samping kita juga dapat dari arsip-arsip nasional gitu kan. Jadi ada juga kita baru ini kemarin kita temukan tentang perjalanan Pak Akagani perundingan Linggarjati. Ada filmnya itu.
Ya, ada filmnya itu, ada dokumenternya gitu, hitam putih itu. Nah, jadi itu bisa menjadikan bahwa oh ini bukti nyata realnya begitu kan, bahwa Pak Akagani ikut di perundingan di Garjati gitu kan. Dari buku-buku juga ada peninggalan dan filmnya. Ya benar. Tapi memang dari zaman dahulu, dari zaman Belanda, Pak Akagani sudah ditulis oleh penulis-penulis dari Belanda. Dari Inggris tentang Pak Akagani itu udah ada. Jadi bukan dari Pak Akagani juga menginformasikan bahwa Sumsel itu betapa kayanya Sumsel itu loh gitu. Jadi Pak Akagani itu membangun Unsri, dulu kan Sake Akirsi, membangun pabrik ban, membangun pusri, membangun pabrik karet, membangun peternakan sapi gitu kan. Membangun lumbung padinya Sumatera Selatan itu yaitu di Belitang gitu kan. Jalan tol gitu kan. Jadi dia beberapa jabatan juga. Kalau di Jakarta lebih terkenalnya beliau tuh Menteri Pertanian ya. Karena beliau dianggap sudah, karena itu tadi mendatangkan transmigrasi itu gitu kan. Menteri Perhubungan, Menteri Pemakmuran, Wakil Perdana Menteri pertama gitu kan. Dan banyak-banyak, dan dia juga utusan perundingan di Havana, pembebasan Irian Barat itu kan di Havana. Terus di New York dia atas perdagangan gitu kan, di Pak Akagani bersama dengan Pak Sumitro waktu itu, Pak Amir Syarifuddin gitu. Jadi beliau itu jadi kiprahnya juga bukan cuma nasional saja, cuma di nasional, internasional, dunia internasional. Jadi di Georgia itu, di kota itu, di universitas itu, Pak Akagani lebih terkenal di situ, di Leiden, di Jepang, gitu kan. Jadi memang, tapi di Indonesia, nah belum. Ya, banyak ke internasional. Mungkin juga ketidaktahuan siapa sih sebenarnya Dokter Akagani. Mereka cuma tahunya Dokter Akagani pahlawan nasional dari Sumatera Selatan, itu aja gitu ya. Mungkin sekarang lagi ya alhamdulillah sekarang ada beberapa wartawan media juga kan yang membantu Ibu yang menggali tentang Akagani itu dari dokumen-dokumennya tentang Akagani itu dari Kabinet Sarir gitu kan, tentang Pak Akagani ditangkap, Pak Akagani pemerintahan dengan jabatan-jabatan itu yang tidak ada foto-fotonya di situ mereka beliau ada gitu. Jadi akhirnya mendapat inventarisasi untuk pameran gitu. Membantu promosi begitu. Karena memang peranan media juga memang sangat menguntungkan bagi kami. Ya terima kasih semua untuk media cetak dan media elektronik. Ya memang ini sangat membantu begitu loh. Bahwa pejabat-pejabat membaca gitu, karena kan kalau misalnya cuma promosi banner-banner atau cuman itu kan mereka jarang membaca. Tapi kalau koran kan, kalau video, kalau koran atau TV itu kan mereka pasti membaca kan, karena kan karena kan mereka punya humas gitu, pasti berita hari ini tentang Palembang, tentang Sumsel gitu kan. Ya. Pesan-pesan dan harapan itu di museum dari Akagani. Oh ya. Semoga pesan saya, semoga anak muda lebih bersemangat, lebih mencintai pahlawannya, lebih mempelajari sosok Dokter Akagani, bukan hanya saja dia seorang dokter, tapi bagaimana dia menciptakan bahwa Indonesia ini merdeka itu tidaklah mudah itu kan. Jadi anak muda juga harus penuh semangat, jangan terlalu santai kan. Kalau anak-anak muda sekarang kan ya karena semua fasilitas sudah lengkap, mereka menganggap bahwa nanti atau itu sebenarnya tidak boleh, karena generasi pemuda Indonesia itu tidak boleh terlena. Karena kan era globalisasi sekarang semakin masuk, kita nanti jati diri kita akan semakin hilang kalau kita tidak memperhatikan jati diri kita. Terus bagaimana sih dari kita sendiri gitu loh ya, bahwa kita harus mempersiapkan untuk menuju era globalisasi ini supaya kita jangan kehilangan jati diri, bahwa Indonesia itu memang sangat kaya dengan pahlawannya, dengan
semua ragam kebudayaan, semuanya begitu kan. Jangan kita hanya menyerap dunia dari luar gitu kan, Bapak. Jadi suatu saat saya pengen pemerintah itu kembali lagi anak-anak muda itu menjadi mengetahui sosok jati diri dia loh. Kita di Indonesia lebih dari Indonesia, lebih dari dengan dunia lain gitu. Karena kita kaya semuanya, ada semua, tidak kalah dengan orang lain, dengan negara lain gitu kan. Semoga anak-anak semua juga bisa datang ke Museum Akagani, lebih mempelajari tentang siapa sih tentang Akagani, terus apa sih yang telah diperbuat tentang oleh Dr. Akagani untuk Indonesia menjadi Indonesia merdeka gitu. Karena Pak Akagani kan angkatan 28, ikut jadi dalam Sumpah Pemuda juga ikut gitu. Masyarakat itu mengetahui Pahlawan-pahlawannya, karena memang harusnya juga masyarakat juga harus menggali, tidak hanya Dr. Akagani yang berjuangkan, banyak pahlawan-pahlawan dari Sumsel yang harus lebih menonjol lagi. Jadi informasi itu lebih akurat dan lebih banyak informasi. Anak-anak muda seperti Simbolon, seperti Ibu Stowo, seperti yang lain-lainnya gitu kan bisa yang tidak terlupakan begitu kan. Walaupun bagaimana mereka memandangkan satu orang yang berjasa itu, kita tidak harus memandang terkotak-kotak begitu. Pokoknya mereka sudah berjuang untuk Indonesia gitu. Khususnya Sumatera Selatan gitu. Terima kasih ya Bu atas kesempatan. Terima kasih anak-anak yang sudah mampir ke sini. Mudah-mudahan bisa datang lagi, bisa bersilaturahmi lagi, tidak putus sampai di sini gitu. Dan sahabat buat, terima kasih. Itulah tadi ngopi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rafu Ukum.